Sini saya akan menjelaskan tentang kode saya praktikum week ke-10 atau latihan terbimbing latihan 1. libmap.h. File ini adalah header file atau file kepala. File ini tidak berisi fungsinya, hanya deklarasi saya. Baris if and def dan define adalah include guard atau penjaga agar file header ini tidak dibaca lebih dari sekali oleh compiler yang bisa menyebabkan error duplikasi. Fungsi yang dideklarasikan adalah add yang menerima dua bilangan bertipe unsigned short integer, yaitu bilangan mulut positif berukuran kecil dan mengembalikan hasilnya. libmap.c. File ini adalah implementasi dari fungsi yang sudah dideklarasikan di header. Di sinilah logika sebenarnya ditulis. Fungsi add di sini hanya melakukan satu hal, menjumlahkan nilai A dan B, lalu mengembalikan hasilnya. Simple, tapi inilah cara yang benar untuk memisahkan kontrak fungsi dari isi fungsi. Main.c. Inilah program utama yang menjalankan semuanya. Pada baris include libmap.h, tanda kutip ganda, menandakan bahwa file header ini berasal dari folder lokal kita sendiri, bukan dari library bawaan sistem. Program mendeklarasikan dua variabel x sama dengan 10 dan y sama dengan 25, lalu memanggil fungsi add x, y yang sudah kita buat tadi. Hasilnya disimpan ke variabel hasil dan dicetak ke layar. Format %hu digunakan khusus untuk mencetak tipe unsigned short integer. Keluar program ini, hasil penjumlahan 10 tambah 25 sama dengan 35. Latihan yang kedua, pointer test.c. Latihan kedua ini memperkenalkan konsep pointer dalam bahasa C. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain, bukan nilainya langsung. Fungsi ubah nilai menerima parameter integer angka. Tanda bintang di sini menandakan bahwa angka adalah pointer, bukan nilai biasa. Di dalam fungsi angka sama dengan ptr angka plus 50, artinya pergi ke alamat memori yang ditunjuk, ambil nilainya, tambahkan 50, lalu simpan kembali ke sana. Di dalam main, variabel nilai dimulai dari 10. Baris printf kedua, mencetak alamat memori variabel tersebut menggunakan format %p dan operator dan. Set ubah nilai dan nilai panggil, kita mengirimkan alamat variabel nilai ke nilainya. Inilah esensi pointer. Fungsi bisa mengubah nilai variabel di luar dirinya sendiri karena ia punya akses ke alamat memorinya. Keluaran, nilai berubah dari 10 menjadi 60 tanpa mengembalikan nilai apapun dari fungsinya. Fungsinya bertipe void. Tugas mandiri, tugas yang pertama. Sama seperti libmap.h, file ini hanya berisi deklarasi fungsi hitung pangkat yang menerima basis dan eksponen sebagai bilangan bulat. cut.c. Di sinilah logika perhitungan pangkat berada. Variabel hasil dimulai dari 1, lalu dikalikan dengan basis sebanyak eksponen kali menggunakan perulangan for. Misalnya untuk 2 pangkat 3, proses yang terjadi adalah 1 kali 2 sama dengan 2, lalu 2 kali 2 sama dengan 4, lalu 4 kali 2 sama dengan 8. Hasilnya adalah 8 yang memang benar nilai dari 2 pangkat 3. Main.c. Program utama yang bersifat interaktif. Pengguna diminta memasukkan nilai basis dan eksponen menggunakan scanf. Nilai yang dimasukkan lalu dikirim ke fungsi hitung pangkat dan hasilnya ditampilkan. Ini berbeda dari latihan sebelumnya di mana nilai sudah ditulis langsung di code. Tugas mandiri tugas kedua, statistik.h. Header ini mendeklarasikan fungsi hitung statistik. Yang menarik di sini adalah fungsi ini bertipe void. Artinya tidak mengembalikan nilai. Namun ia tetap bisa mengembalikan 3 buah hasil sekaligus melalui 3 parameter pointer. Tertinggi, terendah, dan rata-rata.
Inilah salah satu kegunaan utama pointer, memungkinkan sebuah fungsi menghasilkan lebih dari satu keluaran. Statistik.c. Fungsi ini menggunakan algoritma satu kali lewat atau single pass. Nilai tertinggi dan terendah awalnya diisi dengan elemen pertama array. Kemudian perulangan for memeriksa setiap elemen. Jika ada yang lebih besar dari tertinggi, perbarui nilainya. Jika ada yang lebih kecil dari terendah, perbarui juga. Setiap elemen juga ditambahkan ke total untuk nantinya dihitung rata-ratanya. Semua hasil ditulis langsung ke alamat memori yang ditunjuk oleh pointer. Main.c. Peran utama mendefinisikan sebuah array berisi 5 nilai mahasiswa. 3 variabel max, min, dan average. Dideklarasikan tapi belum diisi. Saat hitung statistik dipanggil, kita mengirimkan alamat ketiga variabel tersebut, max, min, dan average. Setelah fungsi selesai, ketiga variabel itu sudah terisi dengan hasil perhitungan dan langsung bisa dicetak. Outputnya adalah nilai tertinggi 92,50, nilai terendah 60, rata-rata 79,30.